Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Nah, juga adil dalam Islam itu bukan berarti menjadikan setara antara laki-laki dan wanita. Setara mereka di dalam ganjaran, di dalam pahala, hak masuk surga, ya, hak beribadah, tetapi mereka ditempatkan oleh Islam sesuai dengan porsi fitrah mereka dan dengan ajaran syariat. Ya, wanita itu dinafkahi, suaminya wajib memberikan dia nafkah. Ya, perempuan itu makanya dimuliakan dalam Islam. Ya, oleh karena itu salah besar dan kedustaan besar orang-orang kafir yang memfitnah Islam dan agama kita ini, mengatakan bahwasanya wanita di dalam Islam itu tertindas. Wanita Islam di dalam Islam itu dihinakan, ya, dikasih warisan setengah atau 1 berbanding 2 dengan laki-laki. Mereka tidak lihat sisi-sisi yang lain. Yang memberi nafkah itu siapa? Laki-laki. Wanita itu dari semenjak lahir sampai dia wafat itu dinafkahi. Tidak ada kewajiban dia memberikan nafkah kepada laki-laki. Sebaliknya laki-laki wajib memberikan nafkah. Ketika dia menjadi anak, bapaknya wajib memberikan nafkah kepada dia. Ketika dia menjadi istri, suaminya wajib memberikan nafkah kepada dia sesuai dengan kemampuan dia. Ketika dia menjadi ibu, anak-anaknya wajib memberikan nafkah kepada dia kalau dia membutuhkan harta sampai dia meninggal. Jadi kalau dia punya harta, harta itu tidak akan dipakai ukurannya. Nah, sedangkan laki-laki diberikanlah dia 2 bagian dari 1 bagian perempuan di dalam, yakni faraid, di dalam miras dalam Islam, karena mereka memberikan nafkah, dan itu hikmahnya besar. Laki-laki ini mengeluarkan uang, dia menafkahi istrinya, dia menafkahi ibunya, dia menafkahi anak-anaknya, dia yang bekerja. Ya, dia yang bekerja. Oleh karena itu para wanita wajib bersyukur menjadi seorang muslimah di dalam Islam. Tidak ada keadilan. Orang-orang barat yang punya akal sehat, yang masih diberikan fitrah, walaupun belum diberikan hidayah, mereka banyak kemudian masuk Islam itu karena melihat perlakuan Islam terhadap para wanita. Ya. Ada di beberapa negara di Inggris atau yang lainnya, seorang muslim, keluarga muslim dari Arab bertetangga dengan satu apartemen, ya, dari satu tower apartemen dengan komunitas orang-orang non muslim, ya, dan dia lihat orang-orang non muslim ini bagaimana perlakuan laki-laki ini terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Dia muliakan. Tidak ada kemuliaan kecuali dalam Islam. Tidak ada kemuliaan bagi wanita itu kecuali dalam Islam. Dan itu dia lihat, dan itu yang menjadikan dia masuk Islam. Ini apa ajarannya? Kok mereka memuliakan para wanita? Wanitanya tinggal di rumah, ya, dinafkahi, dijaga, dipelihara, dijauhkan dari sebab-sebab yang buruk, dimuliakan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memuliakan istri beliau, menafkahi dengan kemampuan beliau, dan seterusnya. Dan banyak orang masuk Islam dari orang-orang non-muslim karena melihat perlakuan Islam dan ajaran Islam terhadap para wanita. Nah, sekarang orang-orang Islam atau kita kaum muslimin, sebagian wanita-wanita kita mau mengikuti orang-orang barat ini, waliyadzubillah, ya, dengan alasan kesamaan gender. Ya, dia ingin supaya berlomba-lomba seperti laki-laki. Ya, makanya banyak pekerjaan itu hanya diambil sama perempuan. Akhirnya perempuan ini mengambil pekerjaan laki-laki di luar, laki-lakinya jadi pengangguran, akhirnya jadi tukang palak jadinya. Ya, jadi tukang palak perempuan. Padahal kalau dia diam, perempuan itu di rumah
atau kalau dia bekerja pada batasan yang disyariatkan yang memang betul-betul dia butuhkan, walaupun yang paling utama adalah dia tinggal di rumah. Ya. Dan itu isyarat banyak di dalam hadis Rasulullah SAW dalam syariat Islam. Salat saja tidak diwajibkan, ya, wanita itu salat di masjid berjamaah. Dia justru lebih afdal salat di rumahnya, lebih baik daripada dia salat di masjid. Seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang, jangan kalian cegah hamba-hamba Allah yang wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Dan kita dilarang untuk mencegah para wanita datang ke masjid mau salat selama dia aman dari fitnah dan tidak mengganggu orang. Tapi Rasulullah SAW katakan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka itu jauh lebih baik bagi mereka. Oleh karena itu pahala wanita yang salat di rumah, salat 5 waktu itu jauh lebih besar di rumahnya dibandingkan dengan dia di masjid. Tapi boleh dia ke masjid, ya. Nah kalau ke masjid saja dia lebih afdal di rumah, apalagi pekerjaan, ya. Oleh karena itu para ibu-ibu yang menjadi hanya ibu rumah tangga, melayani suami dan anak-anaknya, mengurus rumah tangga, wajib bangga, wajib bersyukur, merasa mulia bahwa dia dimuliakan oleh suaminya. Jangan merasakan sebagian wanita, wah saya tidak mau hanya disuapin aja sama suami. Iya, justru Nabi dulu menyuapi istrinya sebagai bentuk kemesraan, pemuliaan beliau kepada istri-istri beliau. Rasulullah SAW itu menyuapi istrinya, bahkan dimuliakan. Nabi kita yang mulia, makhluk yang paling mulia, Rasul yang paling mulia melakukan hal itu. Nah sekarang wanita mengatakan, oh saya enggak mau dikasih makan begitu ya sama suami, saya ingin mandiri. Ya, apa istilahnya sekarang itu, ada wanita-wanita yang independen katanya. La ilaha illallah. Kalian dimuliakan oleh Islam ini, lalu kalian mau keluar tidak memuliakan diri kalian sendiri. Tidak ada kemuliaan itu kecuali dalam Islam. Tidak ada kebahagiaan kecuali dalam Islam. Wanita itu kalau sudah suka keluar rumah tanpa ada hajat, dia lebih betah di luar, ya, kongko-kongko seperti laki-laki dan sebagainya, itu dia sudah keluar dari fitrahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Muatan ayat ini, waqarna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian para wanita, artinya kalian tinggal, dan tinggalnya kalian di rumah itu menjadi sebab kalian tenang. Oleh karena itu kalau ada wanita lebih tenang di luar, ya, di jalanan ini tidak ada hajat untuk keluar, itu berarti dia segera untuk merubah dirinya dengan berdoa kepada Allah agar dia lebih senang di rumah. Karena tidak ada ketenangan dia itu kecuali di rumah suaminya, di rumah orang tuanya, ya. Jadi tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, ya. Tapi jangan juga tinggal di rumah tapi dia keliling ke sana kemari di dunia maya, ya. Sebentar-bentar main Facebook, sebentar-bentar main ini, sebentar WhatsApp sama teman-temannya. Suaminya di depannya tidak pernah diperhatikan, anak-anaknya di depan dia tidak pernah diurus. Dan ini sebagian muslimah seperti itu. Dan musibahnya mereka belajar sunnah Rasulullah SAW juga sebagian. Ya. Jadi perhatikan, hak suamimu itu bisa menjadi surgamu dan bisa juga menjadi neraka bagi kamu. Anak-anakmu kelak akan menuntut kamu sebagai orang tua yang kewajiban kalian sebagai wanita itu adalah mengurus rumah tangga suami-suami kalian. Dan Rasulullah SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Bukan berarti dia pemimpin suaminya kemudian tunduk suaminya. Tidak, dia mengurus rumah tangga suaminya dan dia kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusan kepemimpinan di dalam rumah tangga suaminya. Ini perhatikan. Dan Rasulullah SAW katakan kepada wanita sahabat itu, unzuri aina anti min ba'liki innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat posisimu dari suamimu, karena suamimu ini bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga
dan bisa juga menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka. Enggak usah. Kadang-kadang sebagian muslimah ini lebih sibuk urusan di luar, ya, dibandingkan dengan urusan rumah tangganya. Lebih sibuk mengurus teman-temannya dibandingkan dengan suaminya. Jadi wajib jadi perhatian ini. Ya, suami kalian itu lebih wajib kalian perhatikan daripada kedua orang tua kalian. Hak suami Anda itu lebih wajib, ya, Anda perhatikan dibandingkan dengan hak kedua orang tua. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih wajib dia kepada kedua orang tuanya dibandingkan dengan istri dan anaknya. Tapi seorang wanita, seorang muslimah, begitu dia menjadi seorang istri, kewajibannya kepada suaminya jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban dia kepada kedua orang tuanya. Nah, ini lebih sibuk dengan teman-temannya. Ya, kalau sudah masuk ke dalam grup apa gitu sudah lupa dia sama suaminya. Bagaimana suaminya akan betah di rumah? Ya. Apalagi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, mungkin suaminya akhirnya pacaran, cari wanita lain dan sebagainya. Jadi kewajiban. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, la tu'addil mar'atu haqqallah hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita itu, seorang istri itu tidak dianggap menunaikan hak Allah kalau dia tidak menunaikan hak suaminya. Oleh karena itu di dalam hadis, wanita yang mau puasa sunnah, suaminya ada di rumah dan dia hadir, tidak boleh dia puasa sunnah Senin Kemis misalnya, apalagi puasa Daud, kecuali dengan izin siapa? Dengan izin suaminya. Lihat istri Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dijelaskan di pembahasan tentang siam, puasa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sampai terlambat mengqada puasa beliau, ya, puasa dulu yang beliau tinggalkan di bulan Ramadan tahun kemarin, sampai tertunda untuk beliau qada di bulan Sya'ban. Hampir setahun. Kenapa? Ya. Bukan sibuk dengan ini, tidak, karena dia sibuk dengan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sibuk dengan urusan suaminya. Nah, sekarang orang menunda, bahkan mengabaikan hak-hak suami itu karena, bayangkan, ini kewajiban. Selama itu sibuk sampai terakhir, bukan karena beliau malas, bukan karena, apalagi itu kewajiban mengqada puasa Ramadan itu wajib. Tapi beliau sampai tertunda sampai bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan Rasulullah SAW. Jadi karena sibuk dengan urusan Rasulullah SAW. Ini wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang jadikan sejarah di dalam Islam, itu wajib para wanita mengikuti mereka. Ya. Dan ini bukan berarti otoriter laki-laki, tidak. Laki-laki itu punya kewajiban beri nafkah. Ya, jangan dibalik sekarang. Wanita yang sana kemari capek mencari nafkah, kemudian akhirnya tidak diurus suaminya. Ya, jadi harus jadi perhatian. Jadi tidak dianggap menunaikan hak Allah wanita itu kalau tidak menunaikan hak suaminya. Ya, perhatikan. Jadi lebih wajib itu. Rasulullah SAW katakan, suamimu itu sorgamu dan juga nerakamu. Bisa menjadi sorgamu dan bisa jadi. Simple, wanita ini kalau mau selamat dunia akhirat. Dan orang kalau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, pasti di dunia ini akan bahagia dia. Kalau dia tidak mau mencari kebahagiaan di dunia, tidak juga mau mencari kebahagiaan di akhirat, lalu sebagai seorang wanita mau cari kebahagiaan apa? Simple, ringkas sekali. Rasulullah katakan di dalam hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita itu menunaikan salat 5 waktu yang diwajibkan, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan penuh, ya, kecuali ada halangan, dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, ya, kelak akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu
suka. Ini kemuliaan yang besar. Nah, kalau orang diberikan pilihan seorang wanita itu seperti ini oleh Allah nanti di hari kiamat, pasti di dunia ini dia bahagia. Di dunia dia akan bahagia. Kalau orang itu bahagia, di akhirat pasti dibahagiakan di dunia ini. Pasti dibahagiakan. Ya, ini harus jadi perhatian. Ini sederhana, jaga 4 hal ini. Ya, di samping kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang lain dari urusan suami. Ya, urusan suami itu paling penting. Dulu orang di zaman salaf dulu dari kecil wanita itu diajar bagaimana dia berkhidmah kepada suaminya. Bagaimana dia memperlakukan suaminya seperti raja-raja. Kalau kalian ingin menjadi ratu di dalam rumah tangga, jadikan suami kalian menjadi raja-raja di dalam rumah tangga kalian. Bagaimana kalian akan menjadi ratu di dalam rumah tangga sementara kalian perlakukan suami kalian bukan sebagai raja saja, tapi bahkan menjadi sumber penghinaan, dilecehkan, tidak dihargai, dicaci maki, diaibi, diumbar auratnya. Ya, disebutkan dalam sejarah. Ya, saya tidak tahu kebenarannya tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya, ketika datang beliau ke rumah putranya Ismail, ya, Nabi Ismail alaihissalam, lalu kemudian mengeluh istrinya kepada Nabi Ibrahim tentang Nabi Ismail. Itu mengeluh ke satu orang saja. Ya, ayah Nabi Ibrahim berpesan kepadanya, kamu nanti kalau datang suamimu, kamu katakan dia harus ganti ini, apa namanya, daun pintu rumahnya dia ganti atau yang lainnya. Artinya dia diceraikan. Nabi Ismail datang diceraikan langsung. Lah ini mengeluh ke satu orang saja, ya, tegas itu. Ya. Bagaimana dengan orang sekarang dia mengeluh kepada jutaan orang di medsos? Ini dia pikir tidak dapat dosa. Ya, satu ketikan itu yang disebar oleh seorang wanita menjelekkan suaminya dan tidak bersyukur kepadanya, mengeluhkan dia, itu menjadi sumber dosa sekian orang yang membacanya. Ya, kalau satu orang membacanya, satu dosa dia dapat. Kalau yang membaca 10 sumber dosa karena dia menyebarkan aib suaminya itu. Aib walaupun itu ada, apalagi kalau dia tidak ada. Karena kebanyakan memang wanita itu tidak bersyukur kepada suaminya. Dan jangan kita termasuk seperti orang-orang itu. Ya, Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis, "Inni uritun nar wa ra'aitu aktsara ahliha minan nisa." Aku diperlihatkan ketika beliau Isra Mi'raj, diperlihatkan neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ya, kebanyakan penghuninya para wanita. Yakfurna li'annahunna yakfurna, karena mereka kufur. Qalu ya Rasulullah ayakfurna billah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau Rasulullah SAW mengatakan, yakfurnal ashira wa yukthirna syikata. Kalau mereka kufur kepada pasangannya, kepada suaminya, dan terlalu banyak mengeluh. Terlalu banyak mengeluh, tidak merasa puas. Bagaimana caranya supaya wanita itu tidak banyak mengeluh? Syukuri yang ada itu. Yang ada itu kalau disyukuri dengan benar, Allah pasti bukakan tambahan yang lain. Misalnya kalau suaminya hanya kasih sehari misalnya 20.000 ukurannya, atau 50.000 atau 100.000 apalagi, syukuri itu. Insya Allah dengan sebab syukurnya istri ini, Allah mudahkan harta dia semakin banyak. Jadi seperti itu. Dan jangan banyak mengeluh. Ya sedikit-dikit, ya ini buat status, suami saya ini memang suami yang kurang dermawan. Suami saya ini dia kerjaannya hanya keluyuran, walaupun itu benar misalnya, nggak boleh, apalagi tidak benar. Ini sudah dinafkahi, dikasih nafkah yang bagus, dia kufur nikmat lah, ini lebih besar urusannya. Ya, nah jangan kita menjadi wanita-wanita seperti ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di majelis ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semua kelak di surga Firdaus yang tertinggi, seperti Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Ini harus menjadi pelajaran besar. Tidak ada kebaikan. Ya, jangan digoda oleh orang-orang yang menggoda wanita dari fitrahnya untuk keluar dari fitrahnya, tidak akan membawa maslahat kepada diri kita sama sekali. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian Islam ini memerintahkan untuk bersikap amanah dan melarang khianat.
ya, amanah terhadap sesuatu yang dibebankan kepada kita. Kita jaga. Karena khianat itu sifat orang-orang munafikin. Ya, kita tunaikan hak amanah itu sendiri. Kemudian Islam memerintahkan untuk menepati janji dan melarang ingkar janji. Ya, kalau kita berjanji kita tepati. Ya, baik janji kita kepada orang atau janji kita kepada Allah untuk beribadah kepadanya satu-satunya, kita tepati. Kita jaga akidah kita, jaga tauhid kita, jauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Kalau kita berjanji kepada orang, ya kita tepati, sebisa kita tepati. Demikian juga masalah waktu. Ya, ini biasakan ini. Kita kalau kajian harus tepat waktu juga. Ya, tepat waktu. Karena kalau kita biasakan diri kita telat, tidak seperti waktu ya, akhirnya kita terbiasa. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, la yazalu rijalun yata'akhkharun hatta yuakhirahum Allah. Senantiasa sebagian laki-laki, termasuk juga wanita, membiasakan diri terlambat, tertunda, akhirnya Allah jadikan dia selalu telat. Ya. Akhirnya mungkin dia paling telat masuk surga, paling telat dikeluarkan dari api neraka. Waliyadzubillah. Ya. Jadi jangan kita telat kita di dalam kebaikan. Jadi biasakan, ya, terutama dalam taklim, terutama dalam ibadah, terutama dalam janji-janji kita. Oleh karena itu para salaf dahulu ditanya, kaifa yu'raful kadzdzabun? Bagaimana dikenali orang-orang yang pendusta itu? Kata mereka, yu'rafuna bimawa'idihim. Orang-orang pendusta itu bisa kita kenal dengan janji-janji mereka. Ya, kalau kita janji sama orang jam sekian, kita berusaha jam sekian. Ya, jangan biasakan. Ya, kebiasaan sebagian orang. Ya, kita kadang-kadang sebagian kalau janji mau bertemu jam 10, ya nanti jam 11 artinya itu. Iya, kalau janji jam 9 berarti jam 10. Jangan. Jam 9 berlaku sebelumnya. Ya, jam 10 jam 10. Dan itu harus kita biasakan, kita latih diri kita supaya kita terhindar dari apa yang namanya kedustaan dan mengingkari janji dan seterusnya. Dan juga Islam ini memerintahkan, ya lihat di halaman 11, memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, kepada ibu bapak kita, serta melarang menyakiti mereka. Dan ini penting sekali di zaman ini. Jangan kita mengabaikan orang tua kita, ibu bapak kita. Ya, keberkahan, kebaikan, keselamatan di antara sebab besarnya adalah berbakti kepada orang tua. Dan ini perhatikan, para ibu-ibu perhatikan, ya, bagaimana suaminya dia berbakti kepada orang tua, dan tolong suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Jangan kita ngerecokin suami di dalam berbakti kepada orang tua. Ya, jangan justru kita melarang suaminya mau memberi sesuatu kepada orang tuanya, dilarang. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Ya, dan itu hak dan kewajiban suami untuk dia berbuat baik kepada orang tuanya. Dan itu sebab kemuliaan kalian sebagai wanita. Kalau kalian ingin dimuliakan sebagai wanita, bantu suami itu berbakti kepada orang tua. Ya, kalian juga sebagai seorang wanita wajib berbakti kepada orang tua kalian. Suami juga wajib menolong istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun tadi kita sebutkan bahwasanya hak suami itu jauh lebih besar daripada hak kedua orang tua, jangan para suami itu melarang istri-istri mereka kalau mereka ingin bertemu dengan orang tua mereka, ingin berbuat baik kepada orang tua. Bahkan kita bantu, kita punya harta, kita bantu orang tua istri kita. Ya, kita bantu mereka, kita mudahkan urusannya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, karena itu sebab kebaikan rumah tangga kita juga. Kalau istri kita tidak berbakti kepada orang tuanya, rumah tangga kita akan celaka. Kalau juga seorang istri itu melarang atau mencegah suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, akan celaka rumah tangga itu. Keberkahannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadi rumah tangga yang mungkin hartanya banyak tetapi tidak ada kebahagiaan padanya. Jadi harus kita saling membantu. Ya, membantu. Taat. Jangan justru istri yang mengatur. Ya, ini yang boleh dibantu, oh ini tidak boleh, tidak. Ya, suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, jangan dipertentangkan. Ya, dan ini perlu diperhatikan. Ya, oleh karena itu tidak sedikit rumah tangga itu hancur karena suami-suami itu hanya memperhatikan istri dan anaknya
tapi tidak memperhatikan kedua orang tuanya. Waliyadzubillah. Dan ini berbahaya. Ya. Kemudian juga Islam itu melarang kita untuk menyakiti orang tua. Waliyadzubillah. Ya, makanya orang mungkin diuji dengan ibu yang rewel kadang-kadang atau kurang baik kadang-kadang karena tidak paham agama. Kita sabar. Kita jauhi hal-hal yang menjadikan mereka marah dan sebagainya. Ya, kita berdoa semoga mereka diberikan hidayah kepada Islam, kepada sunnah, kepada amal yang baik, amal soleh dan sebagainya. Kemudian Islam ini memerintahkan untuk bersilaturahmi, menyambung hubungan dengan kerabat dekat, ya, dan melarang memutuskannya. Tentu pada batas-batas hak-hak yang lain. Ya, misalnya kadang-kadang mungkin ya di dalam rumah tangga itu kalau setiap hari atau sering misalnya berhubungan dengan sebagian keluarga justru membawa mafsadah, ya, maka suami berhak untuk melarang. Ya, ya kadang-kadang rumah tangga ini, ya, dan ini perlu diperhatikan oleh ibu-ibu juga, para istri, jangan sampai kita itu lebih percaya kepada keluarga kita dibandingkan dengan suami kita. Kita juga suami tidak boleh percaya kepada orang lain lebih dibandingkan dengan istri kita. Ya, kalau ingin rumah tangga kita ini menjadi baik, harus dibangun dengan kepercayaan satu sama lain. Ya, saling percaya satu sama lain. Ya. Nah, kemudian kita jaga silaturahmi yang bermanfaat. Yang bermanfaat bagi kita, agama dan dunia kita. Ya, kalau justru memudaratkan kita punya agama, ya kita jaga jarak sambil mendoakan mereka kebaikan, sambil silaturahmi pada saat-saat yang tidak memudaratkan kita dan seterusnya. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa menasihati mereka, tidak khawatir terpengaruh dengan mereka, kita datengin. Walaupun mereka buruk sikapnya, kita datengin. Barangkali dengan datang kita dengan kebaikan, menasihati mereka akan bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau kita khawatir justru kita yang terpengaruh, ya, istri kita akan terpengaruh, anak-anak kita akan terpengaruh dengan kehidupan mereka yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa menasihati, tidak bisa mencegah, ya kita harus jaga jarak. Karena kewajiban kita di dalam rumah tangga para lelaki menjaga keluarga kita itu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dari diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Ya, jangan karena alasan wah ini dia memutuskan silaturahmi. Iya, kita putuskan silaturahmi kalau itu akan memudaratkan agama kita. Iya. Dan tidak ada. Rasulullah SAW itu dikatakan farqun. Ya, furqan. Beliau itu farqun. Beliau itu pemutus antara sekian kerabat orang-orang Quraisy yang memisahkan mereka antara orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang yang musyrikin. Ya. Dianggap beliau memutuskan silaturahmi, tidak, justru beliau dengan itu memisahkan antara orang-orang yang hak dan orang-orang yang batil. Ini harus dipahami. Tapi kalau keluarga kita itu masih bisa dinasihati, walaupun tidak mereka membantu kita dalam kebaikan dan kita tidak merasa terpengaruh, maka kita datangi mereka, nasihati mereka, muamalah dengan mereka. Mungkin dengan muamalah kita dengan mereka, mengajarkan mereka, menasihati mereka, mereka akan bertambah menjadi lebih baik. Dan itu kewajiban kita. Wajib bagi kita untuk menasihati keluarga kita. Tapi kalau kita mendatangi mereka justru akan memudaratkan kita, memudaratkan keluarga kita, maka kita harus jaga jarak. Ya, kita doakan sudah dari jauh. Mungkin kita kirim hadiah saja kepada mereka. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah bagi mereka. Dan ini prinsip harus kita jaga. Karena kadang-kadang para suami itu sibuk mencari nafkah, kurang memperhatikan istri-istri mereka ini berhubungan dengan siapa, istri mereka berhubungan dengan siapa. Ya, kadang-kadang istri ini lebih banyak mendapatkan ilmu dari orang lain, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, waliyadzubillah. Ini harus diperhatikan. Kemudian juga agama kita memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, melarang berbuat jahat kepada mereka. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta kada an yuwarrifahu. Jibril alaihi salam, kata Nabi Muhammad SAW, terus mewasiatkan aku tentang tetangga, urusan tetangga.
ya, tetangga kita yang terdekat dengan kita, walaupun dia bukan keluarga kita, apalagi dia keluarga kita. Terus beliau wasiatkan untuk memperhatikan tetangga, sampai hampir seakan-akan beliau memerintahkan kepadaku untuk memberikan warisan kepada mereka. Saking dekatnya, tetangga ini harus kita perhatikan. Jangan sampai tetangga kita lapar, lalu kita kenyang, dan ini dilarang di dalam agama. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman dengan sempurna orang yang malamnya tidur dalam keadaan kenyang seseorang itu, lalu kemudian tetangganya dalam keadaan lapar. Ya, kita harus cari tahu. Ya, jangan kita pura-pura tidak tahu. Waliyadzubillah. Ya, kalau ada tetangga kita ada lebih, kita kirimkan. Yang pertama kali kita perhatikan tetangga kita. Kalau dia kurang makan, kita berikan makan. Bahkan kita berikan walaupun dia berkecukupan. Karena itu perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini memerintahkan, ya, tegakkan akidah, tegakkan syariah. Kalau tegak akidah dan syariat kita, maka kehidupan itu akan baik. Ya, kita akan baik hubungan dengan Allah, baik juga hubungan dengan sesama manusia. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh dimudahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari azab api neraka dan dicatat sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat kelak, dan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan memberikan kita kemuliaan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kekurangan maka itu dari anak pribadi, dan kalau ada kebaikan maka itu semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.